Monster Laut 2. Akhir-akhir ini, garis laut terlihat semakin menjauhi kami. Sudah hampir setengah tahun, rasanya langit belum lagi menurunkan hujannya. Bagi masyarakat pesisir seperti kami ini, cuaca terik tentu mendatangkan rezeki. Sejauh mata memandang, ibu-ibu berjejer menjemur ikan untuk diawetkan menjadi ikan asin. Mereka menyambut para suami-suami mereka yang membawa limpahan ikan hasil semalam. Ikan asin yang diawetkan di bawah matahari lebih menjanjikan untuk dijual ketimbang ikan segar yang harus mereka jual cepat-cepat ke pasar. Pasalnya, ikan segar tidak melulu habis terjual. Mau tidak mau, dengan terpaksa mereka menjual dengan harga yang tidak semestinya. Itu pun hanya orang-orang pendatang atau turis yang senang membeli ikan segar dengan harga yang sangat murah. Kebanyakan ikan-ikan segar yang mereka tangkap itu pada akhirnya menjadi bangkai yang mubazir, tidak bisa dijual ataupun layak dimakan. Aku sendiri tidak terlalu heran mengapa orang-orang di sini tidak terlalu menyukai ikan segar hasil tangkapan. Kata seorang dokter yang dulu pernah datang ke desa kami untuk penyuluhan, ikan segar jauh lebih bermanfaat untuk dikonsumsi ketimbang ikan asin yang diawetkan. Matahari sudah menyerap nutrisi dari ikan-ikan kami, celotehnya. Oi, oi, monster laut, monster laut. Teriak seorang anak. Kami serontak melihat ke arah anak tersebut. Ia melompat-lompat kegirangan, berteriak, dan orang-orang menertawakan tingkahnya itu. Anak itu memamerkan hasil buruannya. Seekor gurita yang cukup besar berhasil ia dapatkan. Orang-orang itu beruntung sekali ya, Bu. Mereka dapat gurita jumbo. Ya mungkin itu rezeki mereka. Kalau kita mau berusaha, kita juga pasti bisa menemukan gurita yang besar dan banyak sayang. Dari kemarin kita cuma dapat timun lagi. Sudah. Sebaiknya kita bergegas. Sebentar lagi hari mau gelap. Aku tersenyum kecil melihat ibu. Ibu selalu mengajariku tentang arti bersyukur. Apapun hasil buruan kami selalu syukuri. Walaupun terkadang aku sempat iri kalau anak yang lain bisa mendapatkan gurita atau udang ronggeng. Dua buruan yang paling istimewa bagi kami. Sedangkan aku paling mewah mendapatkan kerang dan ikan kecil saja. Seringnya timun lagi. Rasanya membuatku muak. Kenapa aku selalu saja mendapat timun? Ya, timun itu gampang didapatkan. Geraknya lambat, seperti bintang laut. Tapi kan bintang laut gak bisa dimakan. Kata ibu, itu beracun. Sanas, kamu dapat timun lagi? Ujar Kibo, ia memamerkan gurita yang melingkar dan menempel di tangannya. Iya, jawabku singkat dengan wajah datar. Ia dan keluarganya tertawa-tawa. Aku tahu, tawaan itu adalah ejekan untuk kami. Kamu mau gurita, Sanas? Aku mengangguk. Lalu Kibo melanjutkan perkataannya. Cari saja di tengah laut. Haha. Kibo dan keluarganya memang sering mengejek kami. Tapi ibuku tidak menganggapnya serius. Ibu selalu menganggap itu adalah candaan anak-anak desa kami. Tapi tidak dengan aku. Aku merasa candaan mereka sudah kelewatan. Hei Kibo, dengarkan aku. Aku akan mendapatkan monster laut yang besar, lebih besar dari monster lautmu itu. Oh iya, kami menunggumu, Sanas si timun laut. Hahaha. Sudah. Ayo kita pulang. Saut ibu. Saat kami hendak menuju rumah, tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di ujung semenanjung karang. Ia seperti memperhatikan kami dari jauh.
Aku mencoba mengalihkan pandangan. Ketika aku tengok kembali, laki-laki itu menghilang. Sangat misterius. Setiap malam, aku melihat ibu selalu memandangi lautan dari teras bambu rumah kami. Melihat dari matanya, aku merasa sorotan mata ibu seperti sedang mengharapkan sesuatu dari lautan itu. Ibu melamun lagi. Enggak sayang, ibu hanya suka melihat laut dari malam hari. Bisa bikin hati tenang. Ibu cuma berusaha untuk menghibur diri kan? Aku tahu ibu berbohong. Padahal ibu selalu mengajariku untuk berkata jujur dan bersyukur dengan kehidupan kita. Aku selalu mengintip ketika ibu sedang melihat lautan di malam hari. Air mata selalu menetes dari mata ibu. Aku bisa merasakan kesedihan itu dari ibu. Bang, abang mau melaut lagi? Iya dek, tapi bang, aku punya firasat buruk. Sepertinya akan ada badai besar di laut. Sebaiknya abang jangan dulu melaut bang. Aku khawatir sama kamu. Dek, abang lebih khawatir sama kamu. Lihat perutmu semakin membesar. Sebentar lagi kamu akan melahirkan. Dari mana aku bisa dapat uang buat biaya persalinan kamu kalau bukan dari laut? Iya, adek tahu bang. Tapi kita bisa minta tolong ke bapak soal biaya. Apa kamu bilang? Bapak, atas semua yang telah bapak lakukan ke kamu, ke abang. Aku membawakan segelas air putih untuk ibu. Ibu tersenyum lalu meminumnya perlahan. Aku duduk di samping ibu. Lalu ibu mengusap-usapkan matanya. Katanya ibu kelilipan pasir pantai. Aku tahu ibu habis menangis. Rasanya aku ingin sekali menghibur ibu kalau sudah seperti itu. Bu, aku ingin pergi ke tengah lautan menangkap monster laut yang besar. Lalu aku akan menunjukkannya ke Kibo kalau aku bisa menangkapnya lebih besar dari dia. Sanas, kamu gak perlu harus pergi ke tengah lautan buat menangkap itu. Di dekat sini juga ada. Ya barangkali kita belum beruntung buat mendapatkannya. Siapa tahu besok kita bisa dapat yang lebih besar. Hah? Ujung-ujungnya timun lagi. Ibu tertawa. Aku pun ikut tertawa melihat ibu. Kami kembali memandang lautan. Lautan di malam hari rasanya sedang menghipnotis kita dengan suara gemuruh ombaknya. Dek, abang pulang. Suami macam apa kau? Tega meninggalkan istri yang hamil tua. Laki-laki nggak bertanggung jawab. Maaf, Maaf kau bilang, hah? Kau itu selalu saja maaf. Gak punya kata-kata lain kau, ha? Pak. Sudah. Yang penting abang sudah pulang dengan selamat. Kau lagi selalu membela laki-laki ini. Dek, kamu sudah melahirkan. Gimana kondisimu sekarang? Ini anak kita. Iya bang, syukur alhamdulillah. Adek sama bayi ini baik-baik saja. Siapa yang membawa kamu ke tempat persalinan? Aku, kalau saja bukan karena cucuku itu. Ingat, kalau terjadi apa-apa pada cucuku, aku akan mencarimu. Ibu pergi ke pasar, menjual timun-timun laut dan ikan hasil tangkapan kami. Selagi hari belum berganti malam, aku tentu masih berada di bibir pantai untuk kembali berburu monster laut. Aku terkadang heran saat aku menginjak kaki ke laut, monster itu sama sekali tidak menampakkan diri di hadapanku. Gurita, udang ronggeng, dan ikan-ikan seolah takut saat melihatku. Mereka pikir aku ini monster. Bukankah yang monster itu mereka? Kamu ingin bertemu dengan monster laut? Aku kaget. Tiba-tiba ada yang berbicara kepadaku. Aku melihat seorang berdiri di atas karang laut. Saat aku melihatnya, badanku langsung bergetar. Tidak ada kata-kata yang terucap dari bibirku. Aku terbius. Tenang, aku bukan monster. Siapa kamu? Tanyaku. Katanya dia bukan monster. Tapi melihat wujudnya itu justru terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Seumur hidupku, aku baru melihat makhluk sepertinya. Bertubuh seperti manusia, namun juga mirip seperti ikan.
memiliki selaput di jari-jari tangan dan telinganya. Kulitnya terlihat licin seperti ikan, bahkan seperti terlihat ada sisi di samping tubuhnya. Aku tidak tahu dia itu apa. Gimana ya aku menjelaskannya kepadamu? Intinya, aku ini adalah manusia setengah ikan. Aku bersiap dengan jaring panjang yang aku pegang. Berjaga-jaga, jika tiba-tiba makhluk itu menyerangku, aku akan memukulnya. Makhluk itu berkata lagi, Aku tidak akan menyakitimu. Tenang saja. Aku tidak jahat. sebuah kejadian aneh. Seperti dalam dongeng-dongeng yang kakek pernah ceritakan bahwa di laut tidak hanya ada ikan saja, tapi laut menyimpan banyak misteri yang mungkin tidak bisa kita ketahui semuanya. Seperti monster misterius di laut lepas dan yang sedang berada di hadapanku ini. Manusia setengah ikan. Aku akan menunjukkan padamu. Kalau di bawah laut sana, ada banyak monster yang bisa kamu dapatkan. Tapi kata ibu, di pinggir pantai ini juga ada. Tapi kamu belum pernah mendapatkannya, bukan? Sanas, Sanas, kamu di mana? Ayo pulang. Ibu memanggilku. Aku membalas panggilan ibu. Aku menepi pulang ke rumah, hanya membawa sedikit saja timun-timun. Aku melihat ke semenanjung karang itu. Makhluk itu menghilang, mungkin sudah kembali lagi ke laut. Esok harinya, aku sudah bersiap dengan peralatan tempur yang aku butuhkan untuk berburu monster laut. Tongkat jaring, keranjang ikan, dan sepatu bot kakek. Ibu terlihat sedang menjemur ikan-ikan di depan rumah. Katanya ibu hari ini tidak ke bibir pantai. Bu, aku berangkat dulu ya. Tumben sekali kamu bawa peralatan semua itu. Biasanya kamu malas membawa peralatan itu. Hari ini aku akan mendapatkan monster laut yang banyak, Bu. Ya sudah, hati-hati ya. Ingat, jangan terlalu ke tengah. Kalau sudah petang, pulang. Baik, Bu. Jangan berantem lagi sama Kibo ya. Aku bergegas menuju medan tempur. Aku melihat Kibo dan lainnya sudah berada di tempat biasa kami mencari monster. Namun, aku tidak menuju ke sana. Aku menuju ke semenanjung karang. Manusia ikan itu sudah menungguku di sana. Halo, akhirnya kamu datang juga. Hei manusia ikan, aku sudah siap berburu monster laut. Di mana perahunya? Aku tidak melihatnya. Kita tidak membutuhkan perahu. Kita akan menyelam ke dasar laut bersama-sama. Tinggalkan semua peralatanmu itu. Menyelam katamu? Kamu gila. Aku tidak bisa berenang. Gimana kalau aku tenggelam? Kamu jangan khawatir. Aku akan membantumu. Kamu itu istimewa. Menyelam itu menyenangkan. Ayo. Manusia ikan itu membawaku ke tengah lautan. Aku memejamkan kedua mata, menahan nafasku dalam-dalam. Selama aku tinggal di pesisir laut, aku sekalipun belum pernah menyelam ke dalam laut. Ibu pun melarangnya. Namun seperti kata kakek, bahwa di dalam laut banyak tersimpan hal yang berbahaya. Hei, buka matamu perlahan. Aku merasa melayang-layang di dalam air. Ku bukakan kedua mata perlahan dan udara di dalam mulutku langsung bergelembung ke atas. Waktu seolah berjalan lambat. Aku merasa aneh dengan tubuhku ini. Rasanya ringan sekali. Aku melihat kakiku berdayung-dayung perlahan. Ternyata aku sedang berenang menyelam di dalam laut. Mataku tidak terasa perih sekali. Padahal saat di pantai menggunakan kacamata renang pun aku tidak kuat lama. Mataku terasa pedih. Hebatnya, aku bisa melihat jelas isi yang ada di dalam lautan tanpa menggunakan kacamata. Lalu, kenapa aku bisa menahan nafas lama di dalam air? Sudah aku bilang, kamu itu istimewa. Kamu bisa bernapas di dalam air dan menyelam dengan hebat. Wow, aku tidak menyangka aku bisa berada di dalam air sesukaku. Rasanya ini sebuah keajaiban yang tidak aku ketahui sebelumnya. Kenapa aku tidak melakukan ini dari dulu? Ternyata di bawah laut bisa seindah ini. Taman laut yang tidak bisa aku temukan di pinggir pantai. Terumbu karang yang indah. Dengan kumpulan ikan-ikan yang sangat cantik. Seolah mereka menyambutku untuk bermain dengannya.
Sungguh ini menyenangkan sekali. Rasanya aku sedang bermimpi, tapi tidak mungkin. Ini terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Hei, aku melihat monster di bawah sana. Ia mencoba kabur dariku. Akhirnya aku mendapatkan seekor gurita yang cukup besar. Hanya dengan sekali genggam saja, manusia ikan itu berteriak di dalam air, seolah menggema karang-karang di sana. Setelah itu, para kawanan monster itu keluar dari sarangnya, lalu dengan mudahnya aku menangkap dengan tangan kosong. Hari pun sudah petang. Perburuanku di bawah laut rasanya singkat sekali. Terima kasih manusia ikan. Panggil aku Hermit. Itu namaku. Aku Sanas. Apa besok kita bisa berburu monster lagi, Hermit? Tentu saja, kita akan menyelam bersama-sama lagi. Aku bergegas pulang melewati Kibo dan kawan-kawan, yang biar aku tebak mereka tidak mendapatkan monster hari ini. Hei Kibo, kamu lihat apa yang aku dapatkan ini. Wow, banyak sekali monster lautnya, Sanas. Ini kamu mendapatkannya sendiri? Kamu pikir kamu aja yang bisa mendapatkan monster laut? Aku juga bisa. Sudah, aku mau pulang dulu. Semenjak aku sering mendapatkan banyak gurita, lobster, udang ronggeng, dan ikan-ikan lainnya, Kibo tidak berani lagi mengejekku. Sanas, si timun laut, julukanku kini Sanas, si monster laut. Semakin hari, ibu semakin merasa aneh ketika tiap kali aku pulang berburu. Aku selalu membawa hasil yang berlimpah, tidak seperti biasanya. Sanas, beritahu ibu, gimana kamu bisa mendapatkan semua ini? Kamu pergi ke laut? Awalnya aku tidak berani berkata jujur, namun akhirnya aku menjelaskan semuanya kepada ibu. Iya bu, aku berenang ke dalam laut. Ibu kan sudah bilang sejak dulu, kamu jangan pergi ke tengah laut. Kenapa kamu lakukan? Aku melihat raut wajah ibu yang tidak biasanya. Ibu seperti merasa kecewa dengan apa yang kulakukan. Apa salahnya kalau aku menyelam ke dalam laut? Aku bisa berenang, Bu. Ibu bisa lihat aku baik-baik saja kan? Ibu pergi ke depan lautan, memandainya dengan wajah khawatir. Apa alasannya selama ini ibu melarang aku untuk pergi ke laut? Apa karena cerita kakek? Aku menghampiri ibu, lalu aku melanjutkan perkataanku. Bu, ternyata bawah laut tidak semenyeramkan apa yang kakek ceritakan dulu. Justru bawah laut itu sangat indah. Aku bisa melihat banyak ikan-ikan di sana. Aku bisa menangkap banyak monster laut di bawah sana. Aku menceritakan tentang seorang manusia ikan yang mengajakku menyelam ke dasar laut. Namun sepertinya ibu tidak suka kalau aku berteman dengan manusia ikan tersebut. Manusia ikan? Tanya ibu terheran. Namanya Hermit. Ia bahkan bisa berbicara seperti kita. Hermit? Ibu minta kamu jangan pergi ke dalam laut dan menemuinya. Itu berbahaya, Sanas. Bu, aku tahu ini kesannya aneh, tapi dia baik hati. Dia mau berteman dengan aku, tidak seperti Kibo dan teman-temannya yang selalu mengejek dan menghinaku. Esok harinya, aku memutuskan pergi ke laut untuk bertemu dengan Hermit tanpa sepengetahuan ibu. Aku tahu, jika aku bilang, ibu tentu tidak mengizinkan aku untuk pergi. Hermit mengajakku pergi ke tengah lautan yang jauh dari pantai. Bahkan aku tidak dapat melihat lagi desa kami. Sejauh mata memandang hanya ada lautan yang luas. Aku tidak sadar kenapa aku bisa berenang sejauh ini. Cuaca tidak menentu. Aku melihat kumpulan awan hitam di atas kepalaku. Sepertinya akan terjadi badai laut yang besar. Angin mulai mengombang-ambingkan air laut yang pasang, lalu sambaran petir seolah membelah langit. Air laut seolah berubah menjadi gelap gulita. Hermit, apa yang akan terjadi? Sepertinya akan terjadi badai laut. Hermit, 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 di mana kamu? Hermit tiba-tiba saja menghilang. Sejak kapan ia menghilang? Maksudku, bukankah ia bersamaku sejak tadi? Hujan langsung turun dengan derasnya. Gelombang air laut mengguncang-guncang. Aku mencoba berenang untuk kembali pulang. Namun rasanya tubuhku tidak kuat lagi untuk bergerak. Aku kelelahan karena berenang dengan cukup jauh. Perasaanku tidak karuan.
Aku mendengar suara jeritan yang sangat kencang dari dalam laut. Sungguh, aku takut sekali berada seorang diri di tengah lautan yang tidak ada ujungnya di tengah badai. Aku tidak tahu arah pulang. Laut ini seolah tidak memiliki arah di depan mataku. Suara jeritan itu semakin keras dan menggema di telinga. Seketika tubuhku merasa tidak enak seperti akan terkena demam. Bedanya, suhu tubuhku malah menurun drastis, seperti orang yang terkena hipotermia. Aku melihat diriku. Kulitku menjadi licin dan berlendir. Jari-jariku tumbuh selaput dan tanganku muncul sirip-sirip kecil. Lalu leherku, kenapa leherku menjadi ada rongga-rongga seperti insan ikan? Apa yang terjadi pada diriku ini? Apa aku akan berubah menjadi manusia ikan? Ibu, apa yang terjadi padaku? Ada bayangan aneh di bawah kakiku. Aku melihat ke bawah air yang gelap. Bayangan gelap yang sangat besar. Lalu sebuah mata merah tiba-tiba melihat ke arahku. Sesuatu bergerak cepat di dalam air. Kakiku tiba-tiba saja ditarik sesuatu. Seperti ular raksasa yang ingin menarikku dari bawah sana. Aku berusaha melepaskan jeratan di kakiku. Mengerahkan sisa-sisa tenaga yang kupunya, namun jeritan itu kembali melumpuhkan tubuhku. Diriku tenggelam ke dalam lautan yang gelap. Aku menyadari sesuatu, sesosok monster yang sangat besar dan mengerikan hendak memakan tubuhku. Makhluk itu seperti gurita raksasa, dengan satu mata merah dan mulut yang menyeramkan. Apa mungkin ini kutukan? Ia menjadi marah karena aku sudah menangkap monster-monster kecil. Dan kali ini, ia yang akan menangkapku. Apa ini alasan kenapa ibu melarangku untuk pergi ke tengah laut? Ternyata cerita kakek sewaktu aku kecil itu nyata. Bahwa jangan pernah mengganggu anak monster laut. Kalau tidak, ibu monster laut akan marah. Aku melihat sebuah bayangan yang bergerak cepat. Sesuatu baru saja memotong tentakel monster itu dengan cepat. Monster itu menjerit sekeras mungkin karena kesakitan. Kakiku terlepas, seseorang datang menarikku menjauhi monster itu. Namun, tentakel-tentakel yang panjang itu mencoba mengejar kami. Aku melihatnya. Hermit datang menyelamatkanku sebelum akhirnya aku tidak sadarkan diri. Aku seperti baru saja bermimpi buruk. Namun, melihat keadaanku sekarang, nampaknya ini bukanlah mimpi. Kedua mata baru saja aku buka. Aku berada dalam pangkuan seseorang, menuju seseorang yang sedang menangis terseduh-seduh. Ibu. Sanas, apa yang terjadi padamu sayang? Ibu benar-benar khawatir sekali padamu. Kamu sekarang ada bersama ibu. Ibu memelukku erat sekali. Hermit membawakanku kepada ibu. Ia telah menyelamatkan aku dari monster menakutkan itu. Aku melihat ibu menghampiri Hermit. Apa yang kamu lakukan kepada Sanas? Tanya ibu kepada Hermit. Hermit tidak berbicara. Ia hanya menundukkan kepala sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Jawab aku. Kamu ingin membawa anak kita, Bang? Anak? Apa maksudnya ini, Bu? Siapa sebenarnya Hermit itu? Aku melihat dan mendengarkan ibu sedang berseteru dengan Hermit. Ibu, siapa sebenarnya Hermit itu, Bu? Dia sebenarnya adalah ayahmu. Ujar ibu sambil menangis. Ibu menceritakan masa lalunya kepadaku tentang Hermit. Sewaktu aku masih dalam kandungan, ayahku pergi melaut, tak pulang-pulang sampai akhirnya ibu melahirkan aku. Ayah satu-satunya nelayan yang pulang dengan selamat. Setelah insiden badai besar yang memakan banyak korban para nelayan yang pada akhirnya tidak kembali pulang. Sepulang dari melaut, ayah tiba-tiba saja sakit. Tubuhnya tidak kuat akan sinar matahari yang sangat terik. Ibu terkaget melihat ayah berubah menjadi manusia yang menyerupai ikan. Ayah menjadi rentan jika berada lama-lama di darat, lalu memutuskan untuk berpisah untuk pergi ke laut. Sewaktu aku bayi, aku mengalami sakit seperti yang ayah alami. Lalu dengan cepat, ibu dan kakek membawa aku ke laut untuk direndamkan ke dalam air. Dengan ajaibnya, aku sembuh. Ibu memiliki kekhawatiran kalau suatu hari aku akan seperti ayah dan meninggalkan ibu sendiri setelah sepeninggalan almarhum kakek. Itu kenapa aku dilarang untuk berenang atau menyelam ke dalam air laut. Sanas anakku, dengarkan ayah.
Maafkan ayah, nak. Ini semua salahku. Ini adalah kutukan yang aku terima sejak aku masih kecil. Maafkan aku karena kamu ikut menanggung semua ini. Apa aku adalah anak dari manusia ikan? Apa aku menjadi ikan seperti ayah? Apa aku akan menjadi monster laut? Maafkan ayah, nak. Bu, apa yang terjadi pada aku, Bu? Aku masih manusia kan, Bu? Kenapa tubuhku berubah menjadi seperti ini, Bu? Aku menangis di pelukan ibu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk ikut ke bawah laut bersama ayahku, Hermit, si manusia ikan. Sewaktu-waktu aku mengunjungi ibu yang selalu menungguku di semenanjung karang, bertemu dan melepas kerinduan. Sepertinya kita punya keluarga baru. Cucuku itu, dia memang anak yang istimewa. Dia bisa menjadi petarung yang kuat untuk melawan kraken keparat itu. Ya, Marok, Hermit melakukan tugasnya dengan baik. Mari kita sambut cucu kita tercinta, Sanas, sang monster laut.